Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap rahmat, barokah, hidayah serta nikmatnya kepada kita. Terutama nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa ada suatu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di diseminasi kami pada hari ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 dari program Guru Penggerak. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Yang foto di sebelah kiri adalah Bapak Muhammad Munajat. Beliau adalah fasilitator saya. Beliau berasal dari Banten. Yang sebelah kanan adalah Ibu Rini Astini. Beliau adalah pengajar praktik yang membimbing saya selama mengikuti program Guru Penggerak. Dan yang tengah saya sendiri, Rini Setiawati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Temanggung. Dalam diseminasi ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi pendidikan itu merupakan tempat menyemai benih-benih kebudayaan. Ya, jadi membimbing dan mendidik anak itu hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentu saja agar anak ini memiliki budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang mulia. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa dalam pendidikan ini, dalam lingkungan sekolah, diibaratkan bahwa pendidik atau guru itu sebagai seorang petani. Sedangkan anak didik kita atau murid-murid kita ini diibaratkan sebagai benih-benih padi. Jika benih-benih padi ini kita semai, kita tanam di lahan yang subur, dan petani itu dapat merawat, menyirami, menyiangi, memberi pupuk yang tepat, maka nanti benih-benih padi itu akan tumbuh dengan subur, akan menghasilkan panen yang memuaskan. Tetapi walaupun nanti benih-benih padi itu ditanam di tempat yang subur, tetapi si petani itu tidak bisa merawat, ya, dibiarkan saja, sehingga apakah akan menghasilkan benih padi yang tumbuh dengan subur? Tidak, tentu saja tidak. Apalagi kalau ditanam di tempat yang tidak subur. Nah, dalam sekolah, lingkungan sekolah ini adalah tempat penyemaian benih-benih padi. Nah, jadi ini adalah tempat sawah-sawah untuk menyemai bibit padi itu adalah sekolah kita. Guru-guru adalah petani. Murid-murid kita adalah benih-benih padi itu. Jadi diharapkan kalau kita menginginkan anak didik kita mempunyai bibit-bibit yang unggul, menghasilkan sesuatu yang seperti yang kita harapkan, maka bagaimana cara pendidik itu untuk menjadikan benih-benih itu tumbuh dengan unggul? Untuk mewujudkan anak-anak didik yang mempunyai budi pekerti yang luhur, maka di lingkungan sekolah itu perlu diterapkan yang namanya budaya positif. Ya. Tentu saja budaya positif itu sudah kita lakukan di sekolahan kita. Budaya positif itu sangat bermanfaat untuk siapa? Bukan hanya untuk anak didik, tapi ini juga untuk menguatkan karakter guru-gurunya, semua warga di sekolah. Karena apa? Karena budaya positif itu juga dilakukan oleh seluruh warga sekolah, tidak hanya berlaku untuk murid-murid saja. Seperti halnya yang sudah dilakukan di sekolah kita, ya. Pembiasaan baik itu merupakan suatu budaya positif. Contohnya pembiasaan
5S ya, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu sudah kita terapkan. Kemudian pembiasaan berdisiplin, disiplin positif, itu juga sudah kita terapkan. Pembiasaan membaca Asmaul Husna, pembiasaan literasi bahasa maupun literasi agama. Di sekolah kita ada literasi bahasa setiap hari Kamis dan Sabtu ya. Anak dibiasakan untuk membaca buku dan memberikan sinopsisnya yang nanti diulas oleh guru bahasa Indonesia atau wali kelas. Kemudian literasi agama setiap hari Rabu dan Selasa dan Rabu itu literasi agama tentang hafalan surat-surat pendek yang nanti dipantau oleh guru agama maupun guru pada jam mengajar jam pertama. Kemudian ada pembiasaan kolaborasi. Nah, di tempat kita Bapak Ibu saya kira semuanya sudah melakukan namanya pembelajaran kooperatif learning. Nah, pembelajaran kooperatif learning itu menanamkan kerjasama, ya, menanamkan kerjasama pada anak. Sehingga apa? Kalau anak itu sudah terbiasa kerjasama, akan muncul nanti kemandirian anak, ya. Dan juga masih banyak pembiasaan lain yang sudah kita terapkan, walaupun kadang tanpa kita sadari. Misalnya kalau ulangan itu, kita tidak boleh menyontek, ya. Kita harus percaya diri. Nah, itu salah satu pembiasaan untuk membiasakan anak bersikap jujur. Dan masih banyak lagi pembiasaan budaya positif yang ada di sekolah kita. Pada aksi nyata modul 1.4 ini, dalam menerapkan budaya positif, saya mengambil materi tentang disiplin positif. Tadi ada pembiasaan banyak itu ya, jadi saya mau mengambil pada disiplin positif. Apa yang namanya disiplin positif? Kalau saya tanya kepada anak itu, coba kalau kalian mendengar kata-kata disiplin, apa yang terlintas dalam benak kalian? Anak-anak itu biasanya jawabnya dihukum, diberi sanksi, gitu ya, tertib dan sebagainya. Itu kayaknya itu sesuatu yang membuat beban untuk anak ketika mendengar kata-kata disiplin. Memang disiplin itu berkaitan dengan tata tertib, berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan suatu kepatuhan, ya. Karena disiplin itu adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, menciptakan murid-murid yang merdeka, syarat utamanya harus mempunyai disiplin diri yang kuat. Ya, disiplin diri yang kuat ini yang dimaksud adalah disiplin yang berasal dari dalam diri siswa, ya, yang mempunyai motivasi intrinsik. Motivasi ada dua, motivasi ekstrinsik yang dipengaruhi oleh luar dan motivasi intrinsik yang dipengaruhi dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi diharapkan disiplin positif yang tertanam pada diri anak didik kita adalah disiplin yang dari dalam diri, sehingga anak itu melakukan disiplin bukan karena takut ancaman, bukan karena takut diskor, bukan karena takut suatu hukuman, ya. Selanjutnya untuk menerapkan disiplin positif. Disiplin positif itu berkaitan dengan nilai-nilai, keyakinan, dan juga kebiasaan di sekolah yang dilakukan murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mempunyai rasa hormat, mempunyai rasa tanggung jawab. Sehingga sebagai pendidik itu hendaknya dapat menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif, sehingga mereka itu bisa mengacu pada perilaku-perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal dimaknai oleh pakar pendidikan
Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara dan juga dari luar yaitu Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan bahwa disiplin diri itu sebagai kontrol diri, ya. Jadi belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Karena kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Dan nilai-nilai inilah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Ini ada banyak, ya. Segala sikap baik, hal baik itu adalah nilai-nilai kebajikan. Contohnya cinta pada Tuhan, toleransi, empati, tolong menolong, integritas, percaya diri, jujur, dan masih banyak lagi. Ya, jadi ini adalah diharapkan kalau anak itu memiliki disiplin positif yang bersumber dari faktor intrinsik murid, maka anak akan mempunyai karakter yang kuat yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Di dalam kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan itu dirangkum menjadi dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini pasti Bapak Ibu hafal ya? Profil pelajar Pancasilanya itu apa saja? Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? 6. Satu apa? Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Mandiri. Yang kelima? Yang keenam? Ya, ini sudah hafal apalagi guru yang mengajar di kelas 7 karena ini diwajibkan untuk hafal dimensi profil pelajar Pancasila. Dan juga tujuan dalam pembelajaran itu adalah anak-anak yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Kalau saya menghafalkan profil pelajar Pancasila dengan lagu Bocah SD ya. Kayak anak SD itu kan senangnya dilakukan itu mudah menghafal ya. Tahu lagu becak-becak nggih? Becak gitu ya. Nah, ini salah bukan? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Bisa kira-kira Bapak Ibu? Bisa. Coba kita nyanyi bersama-sama biar besok kalau ada pengawas nanti guru ditunjuk suruh menghafalkan dimensi profil pelajar Pancasila itu minimal sudah hafal, minimal dihafalkan dengan cara bernyanyi ya. Yuk kita bernyanyi bersama-sama sambil biar nggak tegang ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ini besok bisa dipraktekkan biar kalian anak-anak didik kita itu juga paham betul apa saja dimensi pelajar Pancasila. Karena apa? Di kurikulum Merdeka ini ditekankan tujuannya pendidikan itu adalah nanti keluarnya murid-murid yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Diharapkan visi sekolah kita itu juga nanti mewujudkan murid-murid yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Karena ke-6 dimensi ini sudah mencakup nilai-nilai kebajikan yang banyak itu. Ya. Nyanyinya nanti ya. Nanti diulang lagi. Nah, untuk penerapan disiplin positif, ya, bahwa anak didik itu diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi yang kita tekankan pada anak itu bukan hanya aturannya saja. Kalau ada tata tertib,
Yang ditekankan tidak hukumannya, tetapi apa? Konsekuensi. Artinya apa? Misalkan kalau di kelas saya itu dibuat kesepakatan kelas. Contohnya di kelas matematika anak terlambat, saya sudah menerangkan maka berdiri selama jam pelajaran saya. Itu sudah menjadi kesepakatan kelas. Anak yang membuat kesepakatan dari anak sendiri. Anak berbuat ini harus apa, anak berbuat ini harus apa, itu sudah disepakati di kelas. Jadi ketika anak itu nanti berbuat sesuatu yang melanggar kesepakatan, maka otomatis anak itu akan sadar dengan dirinya sendiri, oh saya sudah terlambat nih Bu ini sudah menerangkan. Berarti otomatis anak itu nanti berdiri di depan kelas itu ya. Jadi ini itu bentuk suatu konsekuensi ya. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi disiplin positif itu yang penting ada yang ditekankan adalah menumbuhkan kesadaran anak ya. Jadi anak itu sadar dengan sendirinya bahwa ada aturan, ada tata tertib yang memang bermanfaat bagi dirinya. Bukan karena ada sogokan, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada ancaman dan sebagainya. Sehingga kalau anak itu sadar dengan dirinya sendiri, ketika tidak ada guru pun anak juga tetap tertib, tidak ada hukuman anak pun juga akan tetap tertib, dimanapun anak itu berada tetap akan tertib. Nah, ini ada beberapa kegiatan disiplin positif. Ada kesepakatan kelas yang tadi sudah saya contohkan. Kesepakatan kelas itu merupakan contoh dari bentuk disiplin positif. Ya, ini perlu Bapak Ibu terapkan juga di dalam setiap pembelajaran. Mungkin setiap kelas kesepakatannya berbeda-beda. Jadi kita harus membuat kesepakatan dulu. Jadi tidak langsung misalnya memukul, nah itu nanti salah ya. Jadi kalau sudah sepakat, misalkan terlambat usaha 10 kali, tapi disepakati oleh anak-anak di dalam kelas itu, jadi sudah ada kesepakatan tidak menyalahi suatu aturan. Jadi nanti anak tinggal konsekuensinya seperti apa ya. Kemudian kesepakatan kelas ini itu sangat efektif ya, karena dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Kemudian juga ada penerapan sikap baik. Penerapan sikap baik itu adalah ada sikap saling menghormati, ada jujur, mau bekerja sama, anti bullying, ya, empati, toleransi, dan komitmen. Sekarang ini berkaitan dengan apa tadi? Hukuman. Berkaitan dengan konsekuensi. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu pada Bapak Ibu ini di sini. Soal 1, Pak. Pertanyaan nomor 1. Apakah Bapak Ibu setuju jika hukuman itu adalah cara untuk mendisiplinkan anak? Mana menurut Bapak Ibu? Setuju apa tidak? Apakah setuju bahwa hukuman itu cara untuk mendisiplinkan anak? Bentuk hukumannya seperti apa? Ya pokoknya hukuman. Setuju sepanjang hukumannya itu tidak terlalu diverbalkan. Bullying seperti itu mungkin Bu. Saya setuju kalau hukuman itu adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan anak. Tetapi sepanjang hukuman itu tidak menuju ke arah bullying verbal dan bullying fisik seperti itu. Terima kasih. Bu Eni mau menambahkan? Boleh. Setuju asalkan hukuman merupakan alternatif terakhir setelah proses-proses sebelumnya. Terima kasih untuk Bu Eni dan Bu Iva yang sudah memberikan pendapatnya. Ada yang berpendapat berbeda? Oh ya, Bu.
Sebenarnya mohon maaf ya, sebenarnya bukan berbeda, setuju. Mungkin hukum dalam bentuk hukuman seperti apa? Misalnya hukuman itu mengarah kepada pendidik anak tersebut. Jadi hukuman itu sebenarnya juga suatu pendidikan karakter di mana anak itu nanti sadar ternyata perbuatan saya itu ada apa ya? Ada konsekuensinya. Ya, jadi mungkin dari situ anak itu nanti ingat ketika saya nggak disiplin saya akan seperti ini, jadi tidak mengulang lagi. Terima kasih. Terima kasih ini atas masukan dari pendapat dari Bu Iva, Bu Eni, dan Bu Linda bahwa setuju gitu ya, setuju, tetapi ada alasan-alasan yang lain. Nah, sekarang sebelum saya menjawab itu, pertanyaan kedua ya Bu. Nah, sekarang kalau ada hukuman, tentu saja ada reward atau penghargaan. Nah, apakah penghargaan juga dapat meningkatkan disiplin anak? Terima kasih Bu Rini. Kalau menurut saya penghargaan itu tidak dapat meningkatkan disiplin anak. Soalnya nanti kalau rewardnya nggak ada, berarti sudah nggak disiplin lagi. Enggak ada yang berpendapat lagi? Kalau menurut Bu Ageng ini reward ini tidak bisa meningkatkan kedisiplinan anak ya. Ada yang berpendapat berbeda? Oh, gitu. Kalau saya reward itu oke, karena dengan reward bisa memotivasi anak yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin. Baik, terima kasih. Nanti Bapak Ibu akan tahu jawabannya. Apakah hukuman dan reward itu bisa meningkatkan kedisiplinan anak? Nah, ini akan saya terangkan di materi berikutnya. Ini ada suatu tokoh yang namanya Alfie Cohen. Gimana nih cara membacanya? Alfie Cohen. Ini mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman itu merupakan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan, ya, dapat menghancurkan potensi pembelajaran. Kalau di sini ada pembelajarannya tentang karakter, berarti itu malah menghancurkan karakter seseorang. Ya, karena apa? Idealnya itu bahwa proses pembelajaran itu, tindakan belajar itu adalah merupakan suatu penghargaan. Sekarang kita perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang Bapak Ibu tentu saja ketika sekolah dulu pernah mendapatkan hukuman ya? Apa ada yang belum pernah mendapatkan hukuman sama sekali? Baik hukuman dari orang tua maupun guru. Ada yang belum pernah? Kalau saya pernah ini. Saya waktu SD itu pernah dapat hukuman. Pada waktu itu saya tidak masuk sekolah karena mengikuti suatu lomba, tidak masuk sekolah, dan pada hari berikutnya ada PR ternyata saya tidak mengerjakan. Nah, matematika itu, nah, guru matematika itu tidak menerima alasan saya. Saya suruh berdiri di depan kelas itu sambil diejek gitu lah ya. Nah, perasaan ketika saya mendapatkan hukuman itu malu berdiri di depan sendiri sambil diejek gitu ya. Perasaan malu, ada juga rasa sakit hati. Ternyata sampai sekarang saya sudah berumur sekian ini. Sekian lah. Dan itu kejadian waktu saya kelas 5 SD. Sampai sekarang itu masih melekat di dalam benak saya. Artinya apa? Ternyata hukuman itu meninggalkan suatu kesan. Tentu saja kesan yang baik atau tidak baik, Bapak Ibu? Ya, tentu saja kesan yang tidak baik. Karena saya selalu mengingat, saya merasa sakit hati, saya merasa malu, gitu ya. Jadi hukuman itu sebenarnya hanya akan merusak jiwa anak,
memberikan, bahkan bagi penghukum sendiri itu kadang merasa apa? Bersalah. Contohnya, ketika saya di kelas itu menghukum anak yang tanpa kesepakatan, kamu tidak mengerjakan PR, ayo push up 10 kali. Ketika anak sudah push up 10 kali, anak kembali ke tempat duduk dan melihat anak itu berkeringat, ada rasa kasihan, ada rasa penyesalan. Nah, jadi hukuman itu juga berdampak bagi anak yang diberikan hukuman dan juga bagi guru yang memberikan hukuman. Jadi intinya hukuman itu mempunyai nilai negatif. Kemudian konsekuensi atau penghargaan yang tadi ya, penghargaan dulu. Untuk penghargaan itu efektif ya, seperti tadi ya, efektif. Tapi apa? Hanya untuk jangka pendek saja. Ya, efektif hanya untuk sementara pada saat itu saja. Ketika anak diberikan, pada saat itu saja. Apakah besok-besok anak itu juga akan selalu berperilaku baik? Belum tentu. Karena apa? Penghargaan itu membuat anak kehilangan motivasi intrinsik. Jadi anak hanya berlaku baik, berdisiplin baik jika apa? Jika diberikan penghargaan, jika diberikan pujian. Ketika pujian tidak ada, ketika penghargaan tidak ada, maka anak akan kembali seperti semula yang tidak berdisiplin, sehingga motivasi intrinsiknya itu kurang. Ya, jadi penghargaan itu malah akan menghilangkan motivasi intrinsik siswa anak-anak untuk berbuat disiplin positif. Selanjutnya mari kita lihat di depan itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan hukuman? Apa perbedaan dari konsekuensi dan restitusi? Hukuman itu intinya, ya, hukuman itu intinya adalah segala perbuatan yang dilakukan spontanitas. Biasanya berlaku pada satu arah, ya. Jadi misalkan anak datang terlambat, langsung, kamu datang terlambat, lari 5 kali. Nah, itu kan sebelumnya tidak ada kesepakatan, spontanitas dari guru, ya. Anak tidak bisa protes, ya. Jadi itu adalah suatu bentuk hukuman. Hukuman itu bersifat spontanitas, ya. Kemudian kalau konsekuensi apa itu? Konsekuensi itu bersifat terencana, ya, terencana dan biasanya merupakan suatu kesepakatan. Contohnya saja di sekolah kita sudah ada tabel tata tertib beserta dengan tindakannya. Apakah tata tertib dan tindakannya itu sudah disepakati oleh seluruh warga sekolah dan juga orang tua? Sudah. Maka ketika kita menindak anak yang melanggar tata tertib sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan, itulah namanya konsekuensi. Tetapi kalau keluar dari apa yang sudah menjadi kesepakatan, itu namanya hukuman. Kemudian ini istilah baru. Menurut saya ini istilah baru, yaitu restitusi. Saya juga baru mengenal istilah restitusi ini ketika di program guru pembina. Untuk guru BK ini mungkin sudah bukan hal yang asing lagi tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka itu mempunyai kesadaran diri ketika melakukan suatu kesalahan. Ya. Restitusi ini adalah paling membantu untuk mewujudkan suatu tujuan dalam berdisiplin positif. Itu akan memulihkan dirinya sendiri, menjadi lebih percaya diri setelah murid itu melakukan suatu kesalahan. Sekarang ini ada suatu pernyataan Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, anak suruh
sekali mengelilingi lapangan basket, 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman kalau memang dilakukan secara spontan. Apakah ini juga bisa termasuk konsekuensi? Bisa. Jika apa? Ya, jika ini sudah merupakan suatu kesepakatan. Yang kedua, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Karena ini sudah sesuai dengan peraturan sekolah, maka ini merupakan suatu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini apa? Hukuman. Saya kira tidak ada di kesepakatan ya. Harus berdiri, kalau ngobrol harus berdiri di lapangan basket. Nah, ini biasanya spontanitas ya. Jadi ini ada suatu bentuk hukuman. Nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kelima, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jika apa? Jika belum merupakan suatu kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu anak-anak kita yang melanggar dengan tingkat pelanggarannya tinggi memang sudah diberikan surat pernyataan. Jika melanggar lagi maka disuruh menulis saya berjanji tidak akan melanggar lagi selama 100 atau 200 kali. Tetapi apa? Itu sudah ada surat pernyataannya, sudah ada kesepakatannya. Berarti itu adalah merupakan suatu konsekuensi. Ya, paham ya Bapak Ibu apa bedanya hukuman dan konsekuensi ya? Untuk melakukan hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi, kita kembali ke posisi seorang guru. Ya. Posisi guru itu ada 5. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yaitu posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Di antara sekian posisi ini kira-kira yang Bapak Ibu lakukan selama ini berada di posisi mana? Penghukum ya? Ini kebanyakan itu penghukum ini. Apakah sering menjadi pembuat rasa bersalah? Oh, kamu ini ya, anak-anak. Nah, itu sambil ngedeng-ngedeng begitu. Itu berarti apa? Pembuat rasa bersalah. Berposisi sebagai teman. Apakah Bapak Ibu sering menempatkan diri posisinya sebagai teman? Kadang, ya. Ada kalanya kita memang harus memposisikan diri kita sebagai teman. Tetapi jangan selalu memposisikan diri kita sebagai teman. Dan yang keempat adalah posisi pemantau. Jangan ini bukan ya, pemantau itu wah, itu tuh, nggak pakai dasi itu nggak pakai dasi. Lah itu sepatunya putih, itu sepatunya putih. Ayo skornya. Baca tata tertib. Nah itu namanya posisi pemantau. Kayaknya paling sering kalau saya itu adalah pada posisi pemantau ini. Dasinya itu nggak pakai duk. Ayo, skornya berapa? Nah itu biasanya itu saya di antara kelima posisi paling sering menjadi posisi pemantau. Incang. Istirahat tak incang, pelajaran tak incang, sebelum masuk kelas tak incang, ya. Posisi yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Kita kenali dulu posisi-posisi kontrol yang dimiliki guru. Nah ini Bu yang namanya posisi penghukum. Cirinya posisi penghukum itu biasanya langsung menyalahkan murid tanpa ditanya dulu alasannya, tanpa diketahui dulu bagaimana asal usulnya, gitu ya. Langsung menyalahkan
Biasanya guru ini bersifat emosional, ya, sambil dengan nada tinggi. Sehingga apa yang terjadi? Biasanya guru itu yang berposisi sebagai penghukum itu kebanyakan adalah sering melakukan hukuman, sering memberikan hukuman kepada murid. Akibatnya apa? Akibatnya adalah murid-murid itu menjadi pendendam, menjadi tidak percaya diri, menjadi malu, marah, dan juga berdampak negatif yang lainnya. Ya, contohnya ini sebagai penghukum. Atau yang buat saya, ya, pakai nadanya tinggi. Oh ya, kalau kamu melanggar lagi ya, tahu kok kamu. Kapan kamu tertib? Selalu saja berbuat salah. Biasanya sambil lucu-lucu itu adalah contoh posisi penghukum. Selanjutnya adalah posisi pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu nadanya biasanya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu emosi, tetapi apa? Walaupun kata-katanya itu lembut, tapi menyakitkan hati ini biasanya. Ya. Ini contohnya ini. Berapa kali gua harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu itu. Nah, itu kan walaupun kata-katanya itu mungkin tidak dengan nada tinggi, tapi menyakitkan hati. Ya. Ini sering juga dilakukan ya Bu. Untuk yang posisi ketiga, yaitu posisi teman. Untuk posisi teman, ini biasanya kita santai. Kalau memposisikan murid itu sebagai teman itu biasanya bersifat santai. Kalau ngeleke bocah ya kalau ngeleke karo kancane. Ya. Sehingga apa? Apakah itu baik? Posisi sebagai teman itu apakah selalu menjadi posisi terbaik? Tidak ya? Karena apa? Nah, anak itu nanti akan kurang rasa hormatnya. Ya, walaupun kita terlihat ramah, ya, anak juga tidak sambil bersendal gurau. Kamu ukurnya, guru ini ya, terus guru juga sambil senyum-senyum, apa-apa dan sebagainya itu. Nah, ini akan berdampak, ada dampak negatifnya. Jadi anak kurang mempunyai rasa hormat kepada guru. Yang keempat adalah posisi pemantau. Seperti tadi yang sudah saya katakan, pemantau ini biasanya itu tidak emosional, tetapi berdasarkan pada penerapan tata tertib yang ada. Saklek biasanya orangnya. Kamu salah tidak pakai gaji, ayo sepertinya berapa? Dibaca itu sepertinya kamu tidak bawa PR dan sebagainya ya. Itu adalah posisi pemantau. Ketemu di jalan, di kelas, ketika di lingkungan sekolah ada anak-anak yang mungkin tidak sesuai dengan tata tertib, selalu kita pantau. Itu adalah guru-guru yang mempunyai posisi pemantau. Ya. Dan selanjutnya adalah posisi manajer. Posisi kelima ini adalah posisi ideal. Ya. Harapannya seorang guru itu adalah memposisikan diri sebagai manajer. Apa artinya manajer? Ini biasanya kalau anak itu berbuat salah, ya, anak itu diajak berkomunikasi dengan baik, menyadarkan anak karena kesalahan yang dilakukan, dan apa? Menunjukkan anak untuk melakukan tanggung jawabnya terhadap kesalahan yang dilakukan. Dalam posisi manajer inilah guru bisa melakukan penerapan restitusi. Di sini restitusi kita penerapannya itu ada 3 langkah yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Apa itu namanya segitiga restitusi? Namanya segitiga tentu ada 3 sisi ya. Sisi yang pertama adalah
sebagai manajer, ketika ada anak yang berbuat salah atau melanggar peraturan, maka anak itu diajak untuk berestitusi. Sehingga seorang manajer ini harus melaksanakan ini yang namanya sertifikat restitusi, harus bisa menstabilkan identitas, bisa memvalidasi tindakan yang salah, dan juga harus bisa menanyakan keyakinan. Saya jelaskan satu persatu. Untuk sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi anak yang sukses. Ya. Anak yang sedang mencari perhatian, apalagi anak-anak SMP itu dalam ini ya, perkembangannya itu baru mencari identitas. Kemudian anak-anak itu sering mencoba sesuatu yang baru, mencoba bolos, mencoba loncat pagar dan sebagainya. Itu karena apa? Karena anak itu ada suatu namanya kebutuhan ya. Kadang hanya kebutuhan kesenangan. Bedokan cane, membuli temennya, itu adalah suatu kepuasan, kesenangan. Ya. Nah, itu harus distabilkan identitasnya. Dengan cara apa? Biasanya ketika tahap menstabilkan identitas yang dilakukan seorang guru sebagai manajer, menyadarkan anak, oh tidak apa-apa, perbuatan kamu itu salah, itu maklum kalau kamu berbuat salah, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, itu adalah kata-kata menstabilkan identitas. Ya, jadi anak itu, oh aku salah ini berarti ini normal ya, nggak apa-apa, itu juga pernah berbuat salah. Ya, itu sudah membuat tenang bagi anak. Dan langkah selanjutnya setelah menstabilkan identitas adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan sebenarnya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif ya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya ketika ini sisi yang kedua yaitu langkah validasi tindakan yang salah, itu kata-katanya gini, itu tahu kamu melakukan itu karena suatu alasan. Ya, kemudian ini kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu, tapi kamu harus menambah sikap yang positif. Jadi intinya itu tidak mengintimidasi anak. Jadi menumbuhkan kesadaran anak tentang kesalahan yang diperbuatnya. Nah, ketika di langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ya, ketika identitas sukses di langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah itu telah divalidasi di langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ya, biasanya anak dihubungkan dengan kesepakatan apa yang sudah kita sepakati di kelas atau di sekolah. Jadi anak nanti akan sadar dengan dirinya sendiri tentang kesalahannya. Sehingga biasanya di tahap ini guru sebagai manajer akan memberi pertanyaan atau pernyataan seperti ini ya. Misalkan apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, masih ada itu sebagai keyakinan kelas ya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa yang kamu bayangkan tentang kelas yang ideal? Nah, kalau anak itu sudah bisa menjawab pertanyaan itu, artinya anak itu sudah tahu, oh kalau saya salah, saya harus begini, idealnya harus begini. Maka nantinya anak bisa menemukan sendiri tindakan apa yang harus dilakukan ketika anak itu
bersumber pada motivasi intrinsik. Ya. Ini adalah praktek segitiga restitusi yang beberapa waktu lalu saya lakukan. Monggo dipersani. Maaf Bapak Ibu, tadi ada kendala teknis ya. Kita lanjutkan lagi. Video di depan ini adalah video praktek segitiga restitusi ya, yang saya lakukan pada murid yang bernama Fatia. Fatia ini suatu kali melakukan suatu kesalahan, yaitu dengan melempar botol yang kebetulan mengenai saya. Nah, saya melakukan segitiga restitusi ya. Saya memanggil Fatia, saya menstabilkan identitas bahwa apa yang dilakukan Fatia itu wajar dilakukan oleh setiap anak, karena sebagai guru pun juga pernah melakukan suatu kesalahan. Dalam memfasilitasi tindakan, ya, ini saya memberikan pernyataan bahwa apa yang dilakukan oleh Fatia ini pasti mempunyai suatu alasan. Nah, di situ saya gali alasannya apa, melakukan tindakan itu alasannya apa. Nah, anak maka bercerita ya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kemudian untuk memberikan keyakinan, saya tanyakan juga keyakinan kesepakatan yang sudah dibuat itu tentang apa, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang sudah dipedomani oleh Fatia. Maka anak itu bisa menjawab, oh ternyata keyakinan kelasnya adalah seperti ini, sehingga ketika saya tanyakan kalau seperti itu, maka apa yang akan kamu lakukan, sehingga anak ini bisa menemukan sendiri apa yang harus dilakukan. Ya, ketika dia sadar dengan kesalahannya, dia mau meminta maaf tanpa ada suatu keterpaksaan, dia mau melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Contohnya karena kebetulan botol yang terkena oleh guru itu membuat jilbabnya basah, sehingga anak itu dengan kesadarannya ingin membersihkan jilbab dari guru tersebut untuk dibawa pulang untuk dibersihkan. Kemudian dia mempunyai prakarsa sendiri bahwa oh ternyata apa yang dilakukan itu tidak baik, sehingga mempunyai inisiatif untuk memberitahu teman-temannya bahwa kita harus dalam bersikap itu harus lebih baik, ya, harus berdisiplin, tidak boleh dalam bersendahura juga tidak boleh ngawur dan sebagainya. Ya, jadi anak itu mempunyai keinginan sendiri dalam menyatakan suatu tindakan atas suatu kesalahan, sehingga kita sebagai manajer tidak menghakimi anak, tidak membuat anak lantas merasa bersalah, tidak mengintimidasi, tetapi membuat anak lebih percaya diri. Ya, ketika kembali ke kelas, ketika bertemu dengan guru dan sebagainya, anak lebih percaya diri. Ya, tidak lantas minder, tidak lantas rendah diri dan sebagainya. Ini adalah restitusi yang sudah saya lakukan. Kemudian dari desiminasi yang sudah saya lakukan tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, dapat disimpulkan ya. Nah, dari budaya positif yang tadi sudah saya kemukakan bahwa banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita, yang nantinya itu akan anak diterapkan, ditumbuhkan budaya disiplin positifnya,
anak ini budaya disiplin positifnya dikuatkan, maka nanti akan muncul motivasi intrinsik anak. Ya. Jika anak ini mempunyai motivasi intrinsik, maka apa yang dilakukan ini akan membentuk karakter yang mulia, ya. Karakter atau budi pekerti yang luhur seperti yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila. Tentu saja kalau anak-anak itu mempunyai karakter yang kuat, mempunyai karakter yang mulia, maka apa? Budaya-budaya positif itu dapat dilakukan dengan kesadarannya sendiri, ya, sehingga kita akan mencapai apa yang menjadi tujuan pendidikan, yaitu bertemunya murid-murid yang merdeka, yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, diseminasi dari saya. Semua sedikit yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, juga akan meningkatkan kompetensi kita, ya, meningkatkan kinerja kita dalam menuntun anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbudi pekerti mulia. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.